Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Longwetan Bapak Mawardi ST MSI. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta seminar guru penggerak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka menghadiri seminar guru penggerak tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak di hari akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara seminar pada hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan doa, dan yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini marilah bersama-sama kita melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Iskandar SAG. Kepada Bapak dipersilakan. Marilah kita berdoa supaya pertemuan kita ini mendapat dari Yang Maha Kuasa. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla maut wa ma'uduratan ba'dal maut. Allahumma hawinna layna fi sakratil maut wa naitamilna wa wa'idal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMK Negeri 1 Longwetan Bapak Mawardi ST MSI. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak-bapak calon guru penggerak, Pak Herli, Pak Febri, Pak Handoko, dan yang kami banggakan peserta seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Ini
merupakan materi dari guru penggerak. Syukur alhamdulillah bapak-bapak calon guru penggerak sudah memasuki 2 bulan lebih. 2 bulan lebih tidak terasa, sudah 2 bulan lebih. Bulan 10 atau 11 itu panen raya. Artinya rata sudah masuk 3 bulan. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama diberi kesehatan, kesempatan kita sama-sama bisa mengikuti kegiatan pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf mungkin nunggu Bapak Ibu karena datang dari tembaklah subuh ada kegiatan pertemuan dengan tadi. Jadi subuh itu pendatang rumah dok subuh. Kabar PK di Ketok gantung kan, ada lagi orang mereka datang dan hari ini bersama Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini kita saling mendukung. Artinya apa Bapak Ibu? Ke depan mungkin ada kegiatan calon guru penggerak yang lain, mungkin Pak Febri, Pak Andoko, serta ini. Kemudian ada tindak lanjutnya, kemungkinan kita saling mendukung, ikuti dengan baik, paling tidak kawan-kawan yang telah melaksanakan diklat calon guru penggerak ada nilai plusnya selama memasuki 3 bulan ini. Kemudian ada juga masih nunggu daftar tunggu Pak Rian dan Pak Vulkan. Andai kata sampai di angkatan 12 Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sama-sama daftar, tanya syaratnya, tanya dengan Pak Handoko, Pak Eri, Pak Febri, Pak Topi yang sudah dapat sertifikat. Coba tanya cara mengikuti calon guru penggerak. Tentunya pemerintah memberikan program ini ada tindak lanjut ke berikutnya. Contoh, baru-baru ini di grup kepala sekolah ada permen Dikbud akan segera guru penggerak jadi kepala sekolah. Artinya syarat untuk kepala sekolah, walaupun jangan ngomong aku udah jadi kepala sekolah. Aku udah biasa baik, aku biasa. Paling tidak belajar di diklat itu. Belajar cara orang berkomunikasi. Kemudian banyak kegiatan-kegiatan yang lain Bapak Ibu, seminar apa-apa. Nah ini ada seminar dari Sumet, Kepala Dinas mewajibkan guru PNS dan guru P3K untuk ikut seminar ini. Tapi membayar 150.000
Oke, pagi ini kita jalankan les. Kenapa pagi hari ini terakhir kita transfer ke rekening pihak Sumek atau dinas. Nah, untuk itu Bapak Ibu, terutama yang sertifikasi, pada rumah sekali-sekali ke pihak Sumek. Pihak Sumek setiap tahun Sumek itu, apalagi menjelang pilkada, pasti mengadakan seminar yang besar akbar. Targetnya 12.000 guru mengikuti kegiatan itu di tanggal 10 nanti. Kemudian kepada bapak-bapak calon guru penggerak, kalau kita ada perbedaan antara guru penggerak dengan guru tidak penggerak, kaki lalu bulan-bulan di kelas Zoom tiap hari, ternyata hasilnya sama dengan guru yang tidak bergerak. Artinya guru yang biasa-biasa saja. Artinya ada guru plus guru penggerak. Artinya ada nilai plusnya, ada perbedaan dengan yang lain. Kemudian aplikasikan ilmu ke teman-teman yang belum lulus penggerak. Kemudian Bapak Ibu, kalau kalkulasi biaya Bapak Ibu, satu guru penggerak itu makan uangnya kemungkinan 40 jutaan kalau kita bayar. Itu menurut yang sudah. Jadi kalau kita lulus guru penggerak, nah kegiatan di kelas itu sekitar 40 jutaan satu guru. Kalikan sekian ribu guru, berapa? Saking pemerintah untuk meningkatkan mutu guru. Nah, tidak tahu tindak lanjut guru penggerak dengan pelantikan presiden dengan menteri yang baru, kita tidak tahu ke depan. Tapi kalau ada hal-hal yang positif, kemungkinan diteruskan oleh menteri yang baru. Siapa tahu masih Nadiem Makarim. Siapa tahu? Yang jelas pihak perguruan tinggi jelas tidak setuju dengan menteri sekarang. Bupati perguruan tinggi besok tahun ini mungkin dibatalkan dulu, lah naik batalkan lagi. Nah, pihak perguruan tinggi mungkin bukan perguruan tinggi yang tidak setuju, anak orang tua atau mahasiswa yang tidak setuju. Kalau perguruan tinggi kemungkinan setuju saja. Sekira itu saja, ikuti dengan semangat Bapak Ibu. Jangan mudah lesu. Kalau agak sedih dikit perut mungkin pempek lah muncul lagi. Tahu lapar ada lagi? Oh lapar kita selesai. Kita taman. Oh ini lagi ya. Syukur. Kira-kira 2 jam lagi Pak Heri acaranya kami pesan lagi. Jangan sampai pesan tanya apa Pak Heri itu kopi pesanlah. Saya rasa itu saja Bapak Ibu. Ikuti dengan santai tapi serius. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah hari ini segera dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sampailah kita di acara inti, yakni seminar guru penggerak yang akan disampaikan oleh
moderator dan sebagai pemateri. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata. Kita akhiri dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru telah memenuhi undangan kami untuk acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya. Ini merupakan salah satu program kami di Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musi Banyuasin. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah. Izin sebelum kita mulai materi, kita akan coba stretching dulu. Mungkin sudah pernah ini stretchingnya. Aturannya sederhana. Aturannya di sini akan ditampilkan, kita diminta menebak warna. Tebak warna bukan tulisan. Ya, jadi apapun yang tampil, tebak warnanya warna apa, bukan membaca tulisan. Sepakat? Oke, kita mulai. Ya, breaking tebak warna. Jadi sebut warna bukan tulisan. Ini contohnya. Contoh dibaca merah. Coba kita tes berapa konsentrasi level mudah. Sekarang kita lepas lah. Sekarang level sedang. Level sulit. Mulai. Siap menerima materi, sudah konsentrasinya sudah sampai ke sini. Oke. Konsentrasi, sudah mulai konsentrasi. Oke, karena sudah mulai konsentrasi, kita akan masuk ke materi. Oke, sebelum kita mulai sini, akan cerita sedikit ya mengenai apa yang diharapkan di kurikulum Merdeka saat ini. Kita di sini diharapkan bisa menerapkan yang namanya filosofi Ki-Hajar Dewantara. Dalam filosofi Ki-Hajar Dewantara ini, KHD, kita singkat KHD saja biar mudah. KHD mengibarkan kita sebagai guru ini sebagai petani. Jadi dianggapnya guru ini sebagai petani, sekolah itu merupakan ladangnya, siswa sebagai benih. Jadi Ki-Hajar Dewantara menganggap guru ini sebagai petaninya, sekolah itu sebagai ladangnya. Nah, siswa ini kita anggap sebagai benih yang kita akan tanam. Jadi perlakuan kita kepada siswa inilah yang dia akan
sebagus apapun benih itu, benih bisa kita tanam benih unggul, kalau perlakuan kita ke benih itu tidak bagus, maka hasilnya akan jelek. Sepakat? Ya. Jadi maksudnya kita perlakukan benih tadi, benih yang kita siram, kita kasih pupuk, nah dengan harapan nanti benih yang akan kita tanam ini akan berbuah dengan bagus. Sebaliknya, kalau kita perlakukan dengan baik, sebaik apapun benih kita tadi, bisa saja benih kita tanam akan muncul ilalang karena tidak tumbuh dengan baik, tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, perlakuan kita tadi, perlakuan baik tadi, itulah yang kita sebut ini budaya positif. Jadi, apa itu budaya positif? Ada yang bisa jawab? Budaya positif adalah mungkin bisa diartikan kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Jadi budaya positif di sini adalah nilai atau kepercayaan menciptakan lingkungan, mendukung motivasi untuk berkembang, berkontribusi, yang intinya adalah menciptakan perlakuan yang baik. Ya. Jadi kita sepakat budaya positif yang akan kita berikan pada siswa kita ini adalah perlakuan yang baik atau kebiasaan yang baik. Ya, nanti ya kita harapkan siswa kita nanti akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Oke, lanjut. Nih, konsep inti budaya positif yang akan kita bahas kali ini ada beberapa tema. Ini ada paradigma belajar, motivasi perilaku, disiplin positif, posisi kontrol, nilai kebalikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Ini akan kita bahas secara singkat ya. Mungkin bagi Bapak dan Ibu guru sebelum memperhatikan materi ini sudah pernah menerapkannya dalam memperlakukan siswa, cuma belum tahu apa yang kita terapkan itu. Kita akan sama-sama lihat, kita sama-sama bahas bersama-sama. Oke, pertama di sini kita masuk ke pembelajaran dengan paradigma baru. Dalam pembelajaran ini, sekarang ini kita masuk ke paradigma baru. Itu maksudnya berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi itu berbeda dari perlakuan siswa. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ada sebuah cerita bagaimana sekelompok hewan, mulai dari ada kucing, ada ikan, ular, kura-kura. Ini merupakan mempunyai kelebihan masing-masing. Ya. Jadi kelebihan-kelebihan ini tidak bisa kita semua binatang ini kita lombakan manjat pohon. Ini pasti ikan kalah, karena ikan hidupnya di air. Kura-kura pun mungkin akan kalah dengan kucing, dengan ular, dengan macan. Jadi kita tidak bisa menyamakan kemampuan siswa. Siswa itu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cuma ini akan kita tonjolkan kelebihannya, kita akan cari kelebihannya sesuai dengan kemampuan dan bakatnya masing-masing. Ini maksudnya dengan berdiferensiasi, bukan membeda-bedakan. Oh ini anak miskin, lalai. Oh ini anak ini, bukan. Pelakuan pembelajarannya. Maksud dari berdiferensiasi di sini adalah pelakuan pembelajaran bagaimana kita mengajar murid kita nanti berdasarkan bakat dan minatnya. Tidak bisa kita samakan satu siswa, satu murid dengan satu murid yang lain. Oke. Yang berikutnya, nih, miskonsepsi tentang teori kontrol. Ini, di sini misalnya kita mempunyai satu benda atau satu keyakinan yang kita genggam kuat. Mau tak kira-kira kita membukanya dengan bujukan orang lain? Misalnya dibujuk, misalnya Ibu Ria, dia punya barang berharga dia genggam, bisa Ibu Anis bujuk, kira-kira mau tak buka? Kalau misalnya Pak Uti marah, buka kan, mau tak dibuka? Tidak, yang megang kontrol siapa? Kita kan? Nah, begitu poin ini. Miskonsepsi di sini masuk di sini. Iya. Kita selama ini menganggap ilusi guru yang mengontrol murid. Makanya kita menyalahkan murid. Kita menganggap kita ini benar.
dan memposisikan murid itu salah. Ini yang maksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Itu sebenarnya ilusi. Kita murid itu sebagaimanapun kita menekannya, kita memarah, kita menghukum, kalau keyakinan dia masih tetap tidak sampai ke kita inginkan, dia tidak akan berubah. Tidak. Ya. Jadi selama ini kita berilusi saja, ilusi bahwa kita yang mengontrol murid kita, padahal tidak. Yang mengontrol itu masih tetap murid, kita hanya mengarahkan. Ini pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi berikutnya bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, kita selama ini selalu membuat siswa itu seakan-akan bersalah. Oh, kasihan orang tua kamu, ini yang telah sudah bekerja. Kita selalu menyalahkan, memojokkan murid, peserta didik kita. Kita menganggap seolah-olah dengan kita menekankan itu membuat dia bersalah, dia akan berubah. Padahal ini hanya sebatas ilusi. Dia semakin kita tekan, maka akan muncul dendam di dalam hatinya. Bakal dia sampai marah, ini dia tidak akan berubah. Mau bagaimanapun ini tidak akan berubah. Ini maksudnya ilusi kedua. Terus ada ilusi ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, kita tekankan terus, ini ayo nak buang sampah, ini. Kalau kita tidak tumbuhkan kesadaran dia, mau bagaimanapun kita letakkan kotak sampah sepanjang kita, dia tetap buang semua. Karena keyakinan dia belum ada, belum muncul. Ilusi keempat adalah bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini kita menganggap kita sudah dewasa, kita akan berhak memaksa siswa kita. Ini merupakan suatu ilusi yang sebenarnya tidak benar. Ini merupakan daftar dari stimulus dan teori kontrolnya. Ini kita baca. Ya. Jadi apapun kita tadi sebatas ilusi tadi, kan kita akan perbaiki sama-sama. Semoga kedepannya kita bisa memperbaiki diri kita bersama-sama. Oke, lanjut ini. Kalau tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Disiplin positif di sini berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Ya. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran. Kemudian ini juga sebagai pendidik juga kita akan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka perilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Ya. Ini yang kita harapkan ada pada anak didik kita. Ini nilai-nilai kebajikan dari budaya disiplin positif tadi, penerapan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Kita harapkan ini profil pelajar Pancasila. Ya, kita harapkan siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ini berapa ketakwaan, gotong royong, mandiri dan kreatif, terus ada toleransi, terus keterampilan hidup ini akan kita tanamkan kepada siswa kita, nilai-nilai kebajikan ini sendiri. Ya. Berikutnya ini kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah kebutuhan dasar, ada salah satu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ini maksudnya kebutuhan dasar. Ini bentuk dari kebutuhan dasar ini. Ini bisa pernah kita ketemu kasus ya siswa kita di rumahnya mungkin keluarganya berkerumun atau
bermasalah, ya, dia itu butuh kasih sayang, butuh perhatian. Dia lihat kalau temannya kalau dia masalah, dia gurunya pasti diperhatikan ini, maka timbul keinginan dia untuk mendapatkan kebutuhan tadi, mendapatkan kebutuhan rasa kasih sayang tadi, maka dia timbul memberontak supaya diperhatikan oleh guru. Ada kan siswa kita seperti itu? Siswa kita ada keinginannya supaya dia dapat perhatian, maka dia memberontak, membuat kenakalan kasus, makanya supaya dapat perhatian dari guru. Karena kebutuhan dasar dia, kasih sayangnya tidak terpenuhi. Makanya dia supaya dapat perhatian tadi membuat masalah dengan harapan dia diperhatikan oleh gurunya. Terus ada lagi bertahan itu, misal dia di rumah tidak dikasih uang jajan. Ada kasus mungkin kasus bukan di sekolah kita, di sekolah lain. Dia lihat teman-temannya jajan terus, timbul keinginan dia untuk malak temannya, bully segala macam. Dengan apa dia bisa dapat uang, bisa makan untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup ini. Ada kan mungkin pernah dengar di sekolah lain, sekolah kita mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Ya. Di sekolah lain dia malak, majak, bully segala macam, biar dia terpenuhi kebutuhan dia bertahan hidup, makan. Perut dia lapar, uang jajan tidak ada, lihat kawannya ada uang, ya meremah. Walaupun keinginan dia tidak ada, kesempatan ada untuk memenuhi kebutuhan dasar tadi dia lakukan. Terus ada juga penguasaan, ini harga diri, keinginan. Ini kebutuhan dasar ini harus terpenuhi dari siswa. Kalau tidak akan muncul suatu masalah. Ya, ini harus kita pahami. Jadi tidak semua kalau siswa itu salah kita secara salah ini hukum lari. Kita cari dulu. Dia melakukan ini dasarnya apa? Mungkin ada kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi dari dia. Contoh kemarin saya dengan Pak Masta ada siswa yang katanya kesurupan di samping oleh kantin. Kesurupannya pas ditanya-tanya ada masalah di rumah. Orang tuanya bertengkar segala macam, untuk meluapkan emosinya teriak-teriak di samping perpus. Dikira kesurupan. Pokoknya waktu ditanya diajak konseling oleh BK, oh ini masalahnya. Kebutuhan ini tidak terpenuhi di rumahnya. Lanjut yang lain, nih motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada dua. Pertama dari dalam dirinya, intrinsik, juga dari luar dirinya, motivasi ekstrinsik. Jadi siswa itu kadang motivasi itu dari luar, misalnya, oh saya tidak mau terlambat, takut nanti dihukum, lari di lapangan, bersih lingkungan. Itu merupakan motivasi ekstrinsik dari luar, bukan dari dalam dirinya masing-masing. Ya, itu motivasi dari luar dia. Ini bisa saja, tapi sewaktu-waktu dia akan ketemu dengan masalahnya, karena motivasi dia dari luar, tidak mau dihukum. Terus yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain. Misal dia mau melakukan ini karena kita biasa, oh ini kamu bagus nih, saya kasih hadiah. Begitu tidak dikasih hadiah, dia akan memberontak. Saya Islam ini, oh untuk menghargai ini kamu disiplin, selalu datang tepat waktu, selalu diumbar-umbar terus, di lapangan selalu disebutkan, dikasih hadiah. Begitu dia datang tepat waktu, sebelum jam 6 pagi misalnya dia datang, di hari itu dia tidak dapat pengakuan, tidak dapat imbalan tadi, besoknya dia bisa saja memberontak. Ada kasus mungkin kelas 12 kemarin, ada namanya anak Riko yang kelas 10, kelas 11-nya rajin. Begitu kelas 12-nya agak nyimpang. Pas ditanya, kenapa kamu nyimpang? Padahal kamu kelas 10, kelas 11 bagus. Ini Pak percuma. Saya bagus, kawan-kawan saya tidak.
Begitu kawan-kawan saya tidak melakukan itu, tidak dapat hukuman, tidak dapat pengakuan daya. Begitu dapat bagus, diakui pun tidak. Makanya percuma Pak, tidak mau lagi. Ada kemarin kasus seperti itu. Karena dia motivasi dia baik itu dari luar, dari orang lain. Begitu tidak diakui, tidak ada imbalan reward lagi, dia akan memberontak. Yang diinginkan itu ada ini, motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk berubah, untuk lebih baik lagi. Ini susah, motivasi dari dalam ini susah muncul ya, kalau tidak dengan kesadarannya sendiri. Lanjut, ini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman ini munculnya secara tiba-tiba, tidak terencana. Saat ada siswa datang, kita guru pikir siswa terlambat, oh kenapa ini terlambat ini, lari. Itu hukuman. Kemudian ada konsekuensi. Ini konsekuensi munculnya dari kesepakatan dulu. Misal kita di kelas, kamu telat 5 menit tidak boleh masuk ke kelas lagi. Ini konsekuensinya keluar di kelas selama 1 jam pelajaran, itu konsekuensi. Yang kita harapkan di sini adalah restitusi, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Tadi ketiga ini yang kita harapkan adalah ini restitusi ini, bukan untuk hukuman maupun konsekuensi juga masih belum maksimal. Yang kita harapkan adalah dalam restitusi. Nah ini dari kedua kasus ini, lari mengelilingi lapangan dan membersihkan coretan, mana yang hukuman, mana yang konsekuensi. Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu konsekuensi. Sanksi konsekuensi. Ya, terima kasih Pak Gibran. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Nah, benar. Yang pertama tadi lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Ya. Membersihkan coretan tadi sanksi. Nah, ini dari materi tadi ini merupakan 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada posisi teman, ada posisi pemantau dan manajer. Ya. Ya ini penghukum. Penghukum itu bukan cuma bentuk fisik, bisa juga dengan verbal. Kita nunjuk kau ini salahnya, itu hukuman. Hukuman dalam bentuk verbal. Bodoh nih ya. Ini tak beda baca. Itu merupakan hukuman mental. Jadi hukuman ini patuhi aturan saya. Kalau tidak, awas. Itu merupakan hukuman. Terus kamu selalu saja salah. Itu juga hukuman. Terus pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, ini juga termasuk hukuman. Hukuman ini kita untuk berhasil selalu hanya cara dia atau cara guru itu. Jadi apapun yang dilakukan oleh murid itu untuk berhasil ikuti aturan saya, itu penghukum. Ini pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini kita buat bagaimana caranya agar siswa itu merasa bersalah bahwa dia itu salah. Kata-kata yang bisa muncul dari pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali dengan kami. Terus kedua, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya?
Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, ini kita menimbulkan rasa bersalah dia. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak dihargai dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ini akan timbul kalau kita teruskan, dia akan menyalahkan dirinya sendiri. Ini sudah biasa, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dalam posisi ini. Yang ketiga, posisi teman. Kata-kata yang sering muncul dalam posisi teman adalah, ayo bantulah, ini Bapak ya. Yang kedua, ayo lihat, ingat, tidak bantuan Bapak selama ini. Yang ketiga, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Posisi teman ini kadang-kadang memang berhasil, tapi dia hanya berlaku pada satu guru yang dianggap sebagai teman dia. Misalnya pada guru A dia nurut, pas ketemu dengan guru B dia akan memberontak lagi, karena dia tidak ketemu rasa teman yang tadi dengan guru B. Yang berikutnya pemantau. Pemantau ini kita ingatkan lagi aturan di sekolah. Misal terlambat, kamu tahu aturan kita jam berapa masuk? Aturan, kita terus mengacu pada aturan pemantau ini, ada dasarnya. Nah, ini peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi dan konsekuensi apa yang diterima jika salah? Ini pemantau. Posisi pemantau ini berarti kita tekankan ke peraturannya, kita ingatkan lagi ke peraturan atau keyakinan. Nah, yang kita harapkan di sini adalah posisi manajer. Bagaimana kita menerapkan, menyampaikan daripada siswa tadi dengan tidak membuat dia bersalah, menyalahkan dia, dengan tidak mengeluarkan hukuman atau kata-kata yang menyakiti mental dia. Tapi siswa itu sadar bahwa oh benar, aku ini salah, yang benarnya seperti ini, kedepannya saya akan coba memperbaikinya begini. Itu diharapkan tumbuh kesadaran dari siswa itu sendiri. Ini contoh posisi kontrol siswa tidak lengkap atribut saat upacara. Hukumannya hormat pada bendera 1 jam. Kalau membuat rasa bersalahnya, kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Kalau posisi teman, ayo bantu Bapak. Nanti kalau kamu salah, Bapak lagi yang disalahkan. Terus si pemantau, kamu sudah mendengar peraturan, kamu tahu konsekuensinya jika tidak memakai atribut. Berarti kita dalam posisi pemantau. Kalau posisi manajer, kamu tahu kesalahan kamu apa. Ya. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Baik, untuk lebih memahami lagi kelima posisi kontrol ini, kita coba tonton sebuah video. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dayan Glossary dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah.
dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, ini contoh posisi penghukum. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus dari lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya, ini posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Naran! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naran! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi.
Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya baik, setelah contoh dari 5 penerapan budaya positif, mulai dari manajer, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan terakhir ada manajer. Ya. Nih, setelah menaiki video tadi, kira-kira ini posisi apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Begitu? Ini kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukuman. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Oke. Terakhir, teman. Oke. Ini pemantau. Oke. Nah, untuk bisa menerapkan posisi manajer tadi, kita harus terlebih dahulu membuat keyakinan kelas dulu. Kalau kita tidak membuat keyakinan kelas, kita tidak bisa menghubungkan ke manajer tadi. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama. Sedangkan kalau peraturan itu hanya guru yang membuat. Jadi misal pas semester baru nanti begitu masuk kelas, jadi wali kelas, kita buat dulu keyakinan kelas dulu. Adakah step note yang bisa ditempel itu? Nah, kita buat keyakinan kelas, satu-satu ditulis, kita tempel, kita bacakan, kita rangkumkan apa saja keyakinan kelas kita. Bila perlu kita cetak, kita print di dinding. Jadi begitu ada anak salah, kita balikkan lagi. Kamu tadi melakukan apa? Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Nah, mudah kita nyambungnya. Jadi untuk bisa menerapkan posisi manajer tadi, kita harus buat dulu keyakinan kelas ini. Kalau kita belum bisa buat keyakinan kelas ini atau belum ada keyakinan kelas, kita belum bisa menerapkan dalam posisi manajer. Lanjut, ini membuat keyakinan kelas ini bentuknya abstrak, pernyataan universal dibuat dengan penyampaian positif dan semua warga sekolah dilibatkan. Terakhir ini ada eksekusi. Bentuk dari manajer tadi sudah keyakinan kelas sudah, kita menerapkan segitiga restitusi. Ya. Jadi di restitusi ini kita pertama ada menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, kenapa kamu tadi? Misalnya terlambat tadi, saya terlambat Pak. Oh tidak apa-apa. Semua manusia itu pernah salah. Bukan kamu saja yang salah. Bapak dulu pernah dulu. Itu biasanya menstabilkan identitas. Kita tenangkan dulu anaknya. Kita buat dulu posisi penguatan positif dulu. Sudah tenang anaknya, sudah merasa dalam posisi positif, baru kita tanyakan kedua validasi tindakannya tadi. Kenapa kamu terlambat? Tadi kan contoh yang kalian tadi. Ini Ibu, Pak, saya terlambat karena telat bangun pagi. Oh, kenapa bisa telat bangun pagi? Tanya lagi. Semalam misalnya bangun tidurnya terlalu malam main HP ini. Jadi kita validasi dulu kesalahannya dia. Sudah dalam tahap identitas sudah, validasi sudah, yang terakhir baru kita keyakinan tadi. Kita tanyakan, kamu terlambat tadi kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Disiplin Pak. Bu. Oh disiplin. Jadi untuk memperbaikinya bagaimana ke depannya? Saya akan berusaha menyetir alarm. Ini dalam bentuk menanyakan keyakinannya. Menurut kamu terlambat itu benar atau tidak? Salah Pak. Ya benarnya seperti apa? Maksudnya ini. Jadi untuk senior tadi harus kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Oke.
demikiannya materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Semoga kita bisa menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.